Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Nani Krismasari dari Departemen Teknik Geomatika ITS Angkatan 2020. Di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi sehat dan pola hidup sehat. Apa sih sehat itu, teman-teman? Sehat merupakan keadaan tubuh yang sempurna baik secara fisik, sosial, maupun mental. Selain itu, sehat juga dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi yang memungkinkan kita untuk selalu berkembang secara optimal. Sehat sendiri merupakan kata dasar dari kesehatan. Kesehatan memiliki pengertian yaitu kemampuan tubuh untuk berfungsi secara normal dan tidak terganggu. Pada hakikatnya memiliki makna yang sama, namun kesehatan di sini memiliki fungsi sebagai kata benda. Untuk mendapatkan sebuah kesehatan itu, dibutuhkan juga pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat merupakan gaya hidup yang selalu memperhatikan berbagai aspek kesehatan diri, baik secara fisik, mental, maupun rohani. Sebagai contoh, yaitu rajin berolahraga, mengatur pola makan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu beribadah. Masih banyak lagi teman-teman. Oh iya teman-teman, selain itu, pola hidup sehat juga memiliki manfaat yang sangat besar. Yang pertama, menjaga sistem imun tubuh. Konsistensi dalam menjaga pola hidup yang sehat secara tidak langsung akan menjaga tubuh kita dari serangan penyakit. Hal ini dikarenakan metabolisme dalam tubuh berjalan dengan baik. Yang kedua, meningkatkan energi dan stamina. Latihan fisik yang secara teratur dan terstruktur akan membantu tubuh kita dalam kondisi yang bugar. Sirkulasi dalam tubuh pun akan berlangsung dengan baik. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Dengan berat badan yang cukup, tidak atau kurang lebih, kita dapat melakukan berbagai aktivitas dengan baik. Yang keempat, menjaga kesehatan psikis atau mental. Sebagai contoh, ketika jadwal istirahat teratur, biasanya mood atau suasana hati kita akan lebih terkontrol. Selain itu, pola hidup sehat juga membawa kesehatan, kesenangan, dan kedamaian yang pastinya akan membuat mental kita terjaga. Yang terakhir, sikap lebih positif. Hal ini terjadi karena ketika pola hidup kita terjaga, segala sesuatu berjalan dengan teratur, sehingga kebahagiaan yang diperoleh membuat kita lebih enjoy menjalani hidup. Sekian dari saya teman-teman. Jika masih ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin namaku Rifki Maulana Akbar. Aku dari Departemen Teknik Geomatika ITS Angkatan 2020. Dan di sini aku mau jelasin nih tentang kesehatan. Ternyata kesehatan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kesehatan fisik, yang kedua kesehatan mental atau kesehatan jiwa, dan yang ketiga adalah kesehatan sosial. Nah, untuk yang pertama, kesehatan fisik. Kesehatan fisik itu apa sih? Kesehatan fisik itu dinilai berdasarkan kondisi fisik seseorang. Dikatakan sehat apabila memiliki kondisi tubuh yang berfungsi dengan normal tanpa gangguan. Kesehatan fisik itu didapatkan dari berolahraga atau beraktivitas fisik dan juga menjaga pola makan yang sehat dan teratur tentunya. Contoh kesehatan fisik seperti aktif berolahraga, fisik tampak sehat dan bugar, dan juga pertumbuhan tubuh kita itu normal. Dan yang kedua adalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Kesehatan mental ini erat hubungannya dengan kondisi jiwa seseorang. Kesehatan mental itu berkaitan dengan sisi emosional seseorang. Mental yang stabil didapatkan apabila seseorang memiliki tubuh yang sehat dan hati yang bersih, sehingga didapatkan ketenangan dalam hidup. Contoh sehat secara mental itu seperti emosi yang stabil, ceria, percaya diri, dan juga selalu fokus dalam belajar. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir adalah kesehatan sosial. Maksudnya kesehatan sosial ini tuh adalah tentang bagaimana kita bisa berhubungan dengan baik dengan orang yang ada di sekitar kita atau lingkungan kita.
Caranya adalah dengan saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Dan tak lupa pula sikap saling toleransi antar perbedaan. Contoh secara sosial itu seperti merasa senang ketika bertemu dengan orang baru, mudah berbaur dengan lingkungan sekitar, dan juga selalu menyapa orang yang berpasangan dengan kita. Saya adik-adik, kenalin aku Farida Nuraini Fatima dari Teknik Geomatika Angkatan 2020. Sini aku akan menjelaskan tentang karakteristik individu yang sehat. Nah, yang pertama ini ciri-ciri seseorang yang sehat dari segala aspek jenis kesehatan, baik itu sehat secara fisik, sehat secara mental, maupun sehat secara sosial. Dan itu ada ciri-cirinya masing-masing nih. Yang pertama, sehat secara fisik. Cirinya yaitu tinggi dan berat badan bertambah sesuai dengan usianya. Yang kedua, bergerak aktif dan dapat mengikuti kegiatan fisik dengan baik. Dan yang ketiga, kecerdasan bertambah sesuai dengan usianya. Nah, selanjutnya sehat secara mental. Ciri-cirinya bersemangat dan ceria, peka terhadap sesuatu, dan berbicara tidak ragu dan lantang. Dan yang terakhir ini sehat secara sosial. Ciri-cirinya yaitu merasa senang ketika bertemu dengan orang yang baru, mudah membaur dengan lingkungan, dan berani mengeluarkan pendapat. Ingat ya. Dan di sini selanjutnya aku akan beri contoh kasus dari seseorang yang dapat dikategorikan sehat dari segala aspek itu tadi, dan seorang yang tidak dapat dikategorikan sehat. Yang pertama ini sehat secara fisik. Dapat dikategorikan sehat jika setelah berolahraga, tubuh seorang siswa menjadi lebih lincah untuk bergerak dan merasa segar bugar. Nah, sebaliknya, tidak dapat dikategorikan sehat jika setelah berolahraga, tubuh seorang siswa mengalami cedera pada kakinya dan merasakan sesak nafas. Nah, ada bedanya kan? Selanjutnya, sehat secara mental. Dapat dikategorikan sehat jika seorang anak yang pulang sekolah terlihat dengan wajah yang ceria dan semakin bersemangat dalam menjalani hari-harinya. Sebaliknya, tidak dapat dikategorikan sehat jika seorang anak yang pulang sekolah terlihat cemas, takut, dan putus asa dalam menjalani hari-harinya. Dan yang ketiga ini, sehat secara sosial. Dapat dikategorikan sehat jika seseorang yang duduk di taman dan dihampiri oleh anak kecil tersebut menyapa dengan sopan dan bertanya tentang nama atau rumah orang tersebut. Nah, sebaliknya, tidak dapat dikategorikan sehat jika seorang anak kecil yang tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, padahal ada orang lain yang menyapanya atau mengajak berkenalan. Nah, kalian termasuk yang mana nih? Sekian dari aku. Assalamualaikum. Nah, yang keempat adalah langkah-langkah kita untuk mencapai pola hidup yang sehat. Ada beberapa hal untuk mencapai pola hidup yang sehat. Yang pertama adalah menjaga pola makan. Menjaga pola makan dapat membantu menurunkan berat badan, menurunkan risiko kanker, dan juga menjaga kesehatan tulang dan gigi. Dan juga meningkatkan kerja sistem dalam tubuh kita. Nah, yang kedua adalah minum air putih yang cukup. Dengan kita minum air putih yang cukup, kita bisa menjaga konsentrasi kita, fungsi otak, dan juga menurunkan berat badan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jam tidur kita. Karena menjaga jam tidur itu sangat penting. Karena tidur sendiri sangat mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, kemudian yang keempat adalah olahraga secara teratur. Karena dengan olahraga, kita bisa memastikan bahwa seluruh organ yang ada di tubuh kita berfungsi secara normal. Olahraga juga memiliki peran penting dalam hal mengurangi depresi dan juga risiko penyakit kronis, seperti obesitas dan juga penyakit jantung. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah menghindari minuman manis dan bersoda. Karena minuman manis dan bersoda dapat meningkatkan risiko diabetes, rusaknya gigi, bahkan menyebabkan kanker. Kemudian ada beberapa contoh kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mencapai pola hidup yang sehat. Seperti memakan makanan yang bergizi, mengkonsumsi banyak air putih, tidur dan beristirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, menghindari minuman bersoda dan berkafein seperti kopi, melakukan lebih banyak aktivitas di luar ruangan, dan juga mencintai diri sendiri.
serta menghindari konsumsi alkohol, rokok, dan juga obat-obatan terlarang.